ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laisa narju siwa fadri ilahi dara qabla al-fana wal halak, ya umudul ya wadid, wa malana rabbana si wa kaya hasbana, ya dal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin, nas'aluk wa liyukim al-amlakaina nastaqim ala hudakal qawim, wa lanuti'ul la'in, ya Rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, daqal wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabatil tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa nahsu khususan li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin, wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya tis'a wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jami'a ahbatil ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin, Allah ta'ala ya'mina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliqad hajatina min hawajidina al-akhirah sallallahu wa maqasidina yassarallahu umurana muradina ila akhirah lana wa lakum ya hadiduna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, anna Allah ta'ala yaghfir lana wa lahum wa yarhamna wa yarhamhum wa yarzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wa fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah yang kita kemas dalam kegiatan ngaji bareng NU. Dan insya Allah semoga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi keberkahan hidup di dunia dan kelak di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyabdakan kepada kita satu hadis yang menekankan tentang baiknya amal untuk diri kita, di mana beliau bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla, yang artinya adalah sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah itu tidak dilihat dari besarnya amal baik yang kita lakukan, tapi kemampuan kita untuk tetap bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan semoga pada malam hari ini kita yang berkenan hadir, kita yang diberi kesempatan hadir, terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada dalam kebaikan, sehingga kita masuk golongannya orang-orang yang melakukan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berangkat dari amal yang tulus itu meskipun kecil, dan alhamdulillah semoga kita terus bisa mengistiqomahkan, menjadi salah satu syarat untuk kita agar pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu pada maqalah yang kedua dari bab yang kelima, sedikit review pelajaran kemarin di bab pertama dari maqalah yang isinya 5, itu adalah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kegiatan kita bersama dengan lingkungan kita serta efek apabila kita meninggalkan. Ada 5 hal kemarin yang dijelaskan yang kalau kita tinggalkan itu berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Yang pertama itu barang siapa yang meninggalkan penghormatan kepada para ulama, maka itu akan berdampak kuat terhadap rusaknya agama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barang siapa yang menentang terhadap atau menganggap remeh dalam urusan pemerintahan, ketaatan terhadap pemerintahan yang sah, secara tidak langsung kita juga dianggap akan merusak terhadap tatanan kehidupan dunia kita. Terus kemudian yang ketiga, barang siapa yang menganggap remeh urusan pertetanggaan, maka secara tidak langsung kita sedang mencoba menghancurkan kemanfaatan yang kita bisa ambil dari tetangga. Terus kemudian yang keempat, barang siapa yang menganggap remeh hubungan kecintaan dengan keluarga, secara tidak langsung kita akan menghilangkan rasa kasih sayang yang senantiasa akan meliputi diri kita. Dan yang terakhir ini yang mungkin bisa jadikan kita catatan, yaitu barang siapa yang meremehkan terhadap hubungan dengan keluarga kita, artinya suami dan istri, kok hubungannya itu tidak baik, maka lewat hadis yang kemarin kita bacakan, secara tidak langsung dia sedang mencoba merusak tatanan penghidupan, artinya sedang merusak tatanan penggawean. Jadi iso ditengeri, nanti bisa ditengeri. Jadi kalau orang kok rezeki di Solo mencari makan kok agak sulit, pekerjaannya itu kok seret, itu bisa jadi hubungan dengan istri itu sedang tidak baik-baik saja. Nah sekarang kita akan menjelaskan tentang hadisnya Rasulullah lagi, isinya itu juga 5, karena sudah masuk bab yang isi dawuh yang kelima, yang ingin menjelaskan tentang
Ada beberapa hal yang sering menjadi kecenderungan seseorang, tapi dia sering melupakan hal yang lebih penting untuk bisa dia gapai. Jadi ini menjelaskan tentang hal itu. Orang itu rata-rata suka mengejar 5 hal ini, cuman sering melupakan 5 hal yang penting yang justru itu akan menyelamatkan hidup dia di dunia dan akhirat. Baik, lanjut kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu asaniatu kang kaping pindho ai minal khumasi. Qala dawu sinten an-nabi kanjeng Nabi alaihi muga iku tetep ing atase kanjeng Nabi as-sahamu utawi keselamatan. Apa dawuhnya kanjeng Nabi, saya bakal tumeka. Itu dulu pada zamannya Nabi, ya kan. Tapi mungkin kalau sekarang ini sudah terjadi. Saya bakal tumeka apa zamanun siji mongso ala ummati tumibo ing atase umat ingsun. Itu kata Rasulullah pada masanya Rasulullah. Yuhibuna kang padha demen sapa umate khamsan ing perkara 5. Minal khisali tegese saking pira-pira pakarti. Wayan sauna tetapi nek padha nglalekno sapa umati khamsan ing perkara 5 mimuka balatiha kang saking bandingane khamsan. Jadi dia sering melakukan, suka mengerjakan 5 hal, tapi justru dia melupakan 5 hal yang sangat penting untuk kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah, yuhibbuna dunya, yuhibbuna modern sapa ummati, ad-dunya ing dunya. Fayastahiluna pokoknya bukno sapa ummati biha kelawan dunya. Wayan sauna tetapi lelati sapa ummati al-uqba ing akhirat, al-uqba ing urusan akhirat. Ayat terukuna tegese padha ninggal sapa ummati al-amala ing lakoni amal lil akhirati kanggo penggawe akhirat utawa kanggo krana keapian akhirat. Ini pada zaman dulu, pada masa Rasulullah itu dikatakan akan datang satu masa, kata Rasulullah. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah terjadi. Artinya yang pertama yang sekarang itu insya Allah sudah banyak terjadi, itu adalah banyak orang yang mencintai urusan dunianya, sehingga dia sibuk dengan urusan dunianya sampai dia sering lalai dalam urusan akhirat. Maksudnya lalai dalam urusan akhirat, dia sering meninggalkan amal-amal yang tujuannya untuk memperoleh pahala akhirat. Ini insya Allah banyak sudah kita lihat. Sekeliling kita itu kadang bekerja tapi melupakan sholat. Padahal salah satu hal yang bisa menarik rezeki itu menjadi barokah, bukan banyak loh ya, tapi rezeki yang menjadi barokah itu adalah menjaga sholat. Tapi gara-gara urusan dunia kadang sholatnya yang keri utawa telat. Itu yang pertama. Dan ini insya Allah terjadi. Kalau pada masa Rasulullah masih dijelaskan akan datang satu masa. Nah kalau sekarang sudah banyak terjadi, itu mungkin bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa yuhibbuna lan padha temen sapa ummati ad-duwara ing pira-pira pedesaan, ad-duwara ing pira-pira omah. Fayastahiluna moko padha ketungkul utawa sibuk sapa ummati bizinatiha kelawan maes-maes sing duar. Wayang sauna tetapi nek padha nglalekno sapa ummati al-kubura ing urusan kubur. Ayat rukuna tegese padha ninggal sapa ummati al-amala ing amal litanwiri kanggo madhange alam kubur. Banyak orang sekarang memperbaiki rumahnya, bagus-bagusan rumahnya, dia lupa kalau rumah itu bukan tempat akhirnya. Tempat akhirnya dia apa? Di alam kubur. Bisa diisi dengan apa untuk memadamkan atau menerangkan alam kubur? Di sini kan meninggalkan amal-amal yang menjadi terangnya alam kubur. Minimal dari apa yang saya tahu ada 5 hal yang akan membuat terangnya kuburan kita. Salah satunya itu banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi di rumah itu isi dengan bacaan Al-Quran, insya Allah nanti
nanti terangnya rumah itu juga akan menjadi terangnya kita hidup di alam barzah atau di alam kubur. Nah, sebagian anjuran itu disuruh memperbanyak membaca surat Al-Mulk, itu bisa menerangkan alam kubur. Terus kemudian sholat tepat pada waktunya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah sodakoh jariyah, itu juga akan menerangkan alam kubur. Yang ketiga seperti yang dijelaskan di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu salah satu tandanya itu adalah memiliki anggota keluarga yang tetap melakukan amal soleh. Artinya apa? Kalau kita punya amal soleh, jangan putus di kita, tapi diajarkan kepada anak turunan kita. Dan anak yang melakukan amal soleh yang kita ajarkan itu akan menjadi penerang dari alam kubur kita. Itu, jadi jangan sampai ditinggal itu. Kalau kita sudah bisa mempercantik rumah kita di dunia, maka jangan lupa rumah akhirat kita juga percantik dengan amal-amal yang bisa menerangkan alam kubur. Itu yang kedua. Jadi banyak orang yang sudah cinta terhadap rumah-rumah mewah, tapi dia lupa tempat yang akan dia singgahi, yaitu alam kubur. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuna lan padha sapa ummati al-mala ing bondo, fayastagiluna maka padha ketumpul sapa ummati bijam'ihi kelawan ngumpul ake ing mal, wayan sauna tetapi lali sapa ummati al-hisaba ing den pirsane utawa den hisabe mal utawa bondo. Ayat filuna tegese padha lali sapa umati an hisabillahi ta'ala saking hisabe Gusti Allah taala iyahum ummati bihi sebab mal fainal mala moko sak temene utawi bondo iku halalu utawi halale mal iku hisabun bakal dadi hisab wa haramu utawi harame mal iku iqabun bakal dadi siksa. Kemudian yang ketiga, ini tidak perlu dipungkiri, hampir semua itu suka, yaitu banyak nanti umatku yang suka terhadap harta. Apa maksudnya suka terhadap harta? Itu banyak yang berlomba-lomba sibuk untuk mengumpulkan harta, tapi dia lupa kalau setiap harta yang ia kumpulkan kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau harta halal. Kalau harta haram jelas akan mendapatkan siksa. Artinya gini, penjelasan yang kemarin itu terkait dengan urusan harta. Barang siapa, kecenderungan itu sudah, barang siapa yang senantiasa mengumpulkan, ini bahasanya bijamihi, mengumpulkan harta. Jadi kalau orang mengumpulkan harta itu mau tidak mau dia akan terjerumus kepada dosa. Itu pelajaran yang kemarin. Nah, cuma dia nggak tahu kok ini dicenderungi. Artinya itu kalau dawuhnya Kiai Hasyim itu sampean itu kalau terkait dengan urusan harta jangan menjadi tandon. Kata Kiai Hasyim Muzadi itu kayak gitu. Dawuhnya beliau jangan menjadi tandon, jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk itu akan menjadi karat yang justru akan menghambat jalannya air yang deras. Tapi jadilah kalian sebagai talang yang terus mengalir. Makanya potensi kita memiliki harta itu cuma dua. Imma itu dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu kalau haram pasti kita akan mendapatkan siksa. Potensi harta itu seperti itu. Makanya kalau kita sadar akan potensi harta, ya heran kalau sampai kita mencintai dan menumpuknya. Maka sarannya itu jangan ditumpuk, tapi bagaimana harta itu terus bergerak. Imma itu kita tasarrufkan untuk usaha yang lain, atau kita sodakokan. Kalau tidak bisa disodakokan, dia tasarrufkan untuk kegiatan atau kita putar kembali. Jelas sampai di sini ya.
Pokoknya harta itu jangan dijemput. Karena kalau penjelasan yang kemarin dalam makalah yang sebelumnya, orang kalau numpuk harta itu mau tidak mau nanti akan terjerumus kepada keharuman. Karena konsekuensi harta semakin banyak kita miliki, kita rata-rata semakin eman untuk mengeluarkan. Itu terserah, boleh percaya apa tidak, tapi dalam beberapa keterangan itu konsekuensinya seperti itu. Kalau logika Gus Kausar itu kayak gini, logikanya Gus Kausar, awak boleh, ini ceritanya, ini ada di reel-reelnya cerita itu. Beliau mengatakan awakmu itu sukiku karuan, iso sodako. Contoh, awakmu itu 1 juta, ibumu itu loro, ya. Kamu itu punya uang 1 juta, ibu kamu itu sakit, butuh dana 500 ribu, yakin sama ringan untuk mengeluarkan dana 500 ribu. Tapi ketika kamu punya banyak saudara, tapi kalau cuma 500 meskipun kamu punya uang 1 juta, itu insya Allah sangat lebih mudah untuk mengeluarkan. Tapi kalau kamu punya uang 100 juta, dulurmu akeh punya uang 100 juta, mari ibumu loh butuh dana 50 juta, itu gak kira enteng sama paling yo sik tekok di dulur-dulur sing liyane. Ibu ini loh butuh bondo 50 juta, dia akan sama. Jadi harta itu dampaknya semakin kita tumpuk, mau tidak mau, kata keterangan yang kemarin, kita akan terjerumus kepada keharuman. Entah itu keharuman karena harta itu nanti tidak bisa kita tasarrufkan kepada yang benar, atau justru akan menjadi haram dengan kita tidak sanggup mengeluarkan hal-hal yang wajib untuk kita keluarkan. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat itu di sini itu dijelaskan wa yuhibbuna lan padha demen sapa ummati al-iyala ing keluarga ai ahlan baiti tegese ahline omah wa yang sono tetapi padha lali sapa ummati al-hura ing widodari fil jinani ing dalem pira-pira swarga. Ya ini pernah terjadi. Jadi pernah terjadi suatu ketika saya itu mengalami sebuah peristiwa di mana saya itu tidak bisa tidur kecuali bersama dengan keluarga. Nah, pada lama seperti itu. Jadi kalau tidur sendiri itu tidak bisa. Jadi harus tidur entah itu dengan anak, entah itu dengan istri. Pokoknya harus kumpul. Kalau tidak seperti itu tidak bisa tidur. Akhirnya dalam benak saya, kan keluarga itu juga akan menjadi fitnah. Semakin kita mencintai, maka semakin tersakiti ketika kita berpisah. Kan salah satu rumusnya kan itu. Mengingat itu, akhirnya cara saya itu tak biasakan tidur sendiri. Tidur, tidak ada urusan mau bisa tidur atau tidak. Sekarang alhamdulillah sekarang itu tidak usah, kalau capek ya sudah tidur. Jadi sempat itu terjadi. Jadi cara saya itu seperti itu. Karena sekali lagi kalau kita terlalu sayang terhadap keluarga yang kita miliki, bahayanya nanti akan sangat tersakiti ketika kita harus berpisah. Bahkan kalau masih ada yang tidak rela atas kepergian kita, maka itu justru akan menjadi penyebab kita tidak tenang di alam barzakh. Kalau kita tidak ingin seperti itu, maka diatur kalau mau cinta, cintalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cintalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kata Rasulullah, salah satu yang beliau sampaikan, wa yuhibbuna al-iyala wa yansawna al-hura. Banyak nanti pada akhir zaman nanti akan banyak orang yang cinta terhadap keluarga, tapi dia lupa akan indahnya bertemu dengan bidadari di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi jelas keluarga itu sesuk yo kalah karo indahnya bidadari. Terus yang terakhir di sini itu dijelaskan wa yuhibbuna lan bakal padha demen sapa ummati
an-nafsa awak wayan sawanan padha lali sapa umat Allah ing Gusti Allah. Yang terakhir kata Rasulullah, banyak orang-orang nanti itu akan mencintai dirinya sementara dia akan lupa terhadap Tuhannya. Gambarannya bagaimana dia mencintai dirinya dan melupakan terhadap Tuhannya? Bi ayat tabi'u gambar kelawan yang sapa doa sapa ummati murada anfusihim ing kape awake ummati wa yakruna lan padha ninggal sapa ummati awamirallahi ing pira-pira perintah Gusti Allah taala hale mahaluhur sinten Allah. Gambarannya bagaimana? Yaitu banyak orang yang akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak dirinya, mengabaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dan orang yang seperti ini kata Rasulullah, hum utawi ummati iku mini setengah saking mini saking ingsun iku burau kan adoh ai budau tegese kan adoh wa ana utawi ingsun minhum saking umat yang lalai terhadap Allah, ingat hanya kepada dirinya, artinya melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan kepada perintah dan menjauhi terhadap larangan Allah, iku bariun kang lebaran ai baidun tegese kang adoh. Nanti orang yang seperti ini itu adalah salah satu orang yang akan dilalaikan atau ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini itu ada sebagian, jangan sampai kita itu lupa sama sekali. Normal lah kita mencintai diri kita sendiri, tapi jangan sampai hilang sama sekali dari ruang kita untuk mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Makanya di sini itu pelajaran kemarin itu ada dawuhnya Allah terhadap Nabi Daud. Jadi kata Allah terhadap Nabi Daud, Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam. Kata Allah terhadap Nabi Daud di dalam kitab Zabur, dijelaskan di dalam kitab Zabur, sesungguhnya orang yang berakal sempurna, jadi wong lek akale sempurna, itu pasti punya satu waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai cari itu, dan sampean pastikan itu maksimal. Jadi salah satu waktu yang tidak mungkin ditinggalkan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, yaitu memiliki satu waktu, yaitu saatan yunaji fiha rabbah, yaitu satu waktu di mana dia punya waktu khusus untuk yunaji, untuk mendekat atau berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berbisik terserah, apa mau diisi bidikri melawan berzikir, watilawati kalami atau dengan pembacaan Quran, wajikayatil hari atau sekedar berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa. Jadi sampai lengar-lengar, jadi punya waktu khusus lengar-lengar merenung melihat kondisi kehidupan. Ya Allah, ini piye, anakku kok gak mentas-mentas, ya Allah ini piye. Ya tapi cukup berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya sendiri. Kalau gampangnya itu mengatakan uzlah. Uzlah itu tidak butuh waktu lama, harus ada satu waktu di mana sama betul-betul merenung dan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sama isi dengan zikir, boleh sama isi dengan membaca Al-Quran, atau berdoa ya juga boleh, atau sekedar berkeluh kesah mari Gusti Allah. Itu adalah salah satu waktu yang tidak pernah ditinggalkan kata Allah terhadap Nabi Daud, yaitu dia punya waktu khusus di mana dia mau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena orang yang sampai tidak punya waktu sama sekali, dia hanya ingat dirinya, hanya ingat dunianya, hanya ingat keluarganya, sampai dia melakukan amal ibadah itu sekedar kebiasaan saja,
tidak betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, dia masuk orang-orang yang akan dijauhi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita ini adalah sesuatu yang mohon kita dijauhkan dari hal ini. Nauzubillahi min dzalik. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa memiliki keimanan dan sanggup menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Ala hadiniya, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, doa awal asri dan doa kafaratul majlis. Kita tutup pertemuan kali ini ala hadiniya wa ala niyatin sholihah. Liqad hajatina min hawaijina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurana dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran al-afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.